Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan tetap semangat walaupun masih di masa pandemi ya. Tetap kita harus semangat beraktivitas seperti biasa tanpa harus memikirkan apapun keadaan sekarang ini. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan Mapal Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 12 SMK Bina Putra tahun pelajaran 2020-2021 dengan materi kali ini yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191, Ali Imran 159. Nah, tentu saja masih tetap ya dengan Ibu Entati Kurniati. Nah, di sini ada Facebook, ada IG, ada YouTube. Nanti kalian akan Ibu tugaskan ketika mengirim tugas, evaluasi, nanti di sini ya kirimnya ya. Jangan di WA group nanti. Ini aja ya. Oke, kemudian Ibu sebelum masuk kepada kegiatan materi kegiatan, Ibu akan sampaikan dulu beberapa kegiatan pembelajaran. Sini sudah Ibu rangkum ada 6 kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama adalah Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasarnya, kemudian alur KBM, peta konsep, pengantar, bahan materi, dan lembaga kerja. Itu nanti di akhir ya. Oke, kita masuk kepada kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang akan kalian pelajari, yang akan kita bahas ya. Nanti kalian bisa pelajari, bisa kalian realisasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi bersikap kritis dan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, ini ada alur KBM-nya, ada pembuka, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Di pembuka nanti ada peta konsep dan ada pengantar. Terus kemudian di kegiatan inti ada beberapa model yang akan Ibu sampaikan nanti, ya, yaitu salah satunya adalah drill dan perform. Dan yang terakhir ada evaluasi atau refleksi di kegiatan penutup. Nah, ini peta konsepnya, ya. Ada ayat Al-Quran nanti, nah ini ya, terus kemudian terjemahan, isi kandungan, asbabun nuzul, ulul albab, perintah berpikir kritis dan bersikap demokratis dalam Al-Quran, urgensi berpikir kritis dan bersikap demokratis, kemudian yang terakhir adalah contoh berpikir kritis dan bersikap demokratis di dalam Islam. Yang bagaimana ya, nanti kita bahas satu persatu. Nah, kita lanjut. Mengapa manusia bisa membangun peradaban? Nah, ini salah satu pengantar ya. Udah Ibu buat ilustrasi. Nah, ilustrasi di sini mengapa manusia membangun transportasi? Padahal kita kan punya transportasi alami ya, yaitu 2 kaki. Terus membangun gedung tinggi, terus membangun teknologi juga atau menciptakan teknologi. Nah, kenapa manusia membangun peradaban-peradaban seperti ini ya? Kenapa sih ada mobil? Kenapa sih ada gedung tinggi? Nggak takut apa? Gimana kalau ada gempa? Gimana kalau ada anu? Gimana ada anu? Nah, dan lain sebagainya. Oke, nanti pikiran kalian atau ide kalian atau tanggapan kalian rangkum ya di kertas HPS atau folio lah ya, atau di buku folio, kertas folio. Nah, ini ada seorang filosof, Cogito ergo sum, yang berpendapat bahwa aku berpikir maka aku ada. Nah, bagaimana tanggapanmu? Nah, nanti tanggapan kalian juga kalian tulis di kertas folio ya, dan nanti dikirim di IG atau Facebook ataupun YouTube ya, kalau berupa video. Nah, ini penguatan materi ada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Nah, dibaca, dihafal, dan kaji maknanya. Yuk kita baca bareng-bareng ya, supaya lebih semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang yang berpikir. Shadaqallahul adzim. Nah, ini kemudian surat Ali Imran ayat 191-nya. Nah, ya. Yuk mari kita baca kembali, baca bareng-bareng lagi ya.
Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua itu sia-sia? Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah itu ya, surat Ali Imran ayat 191-nya. Kemudian lanjut, setelah kalian membaca Quran surat Ali Imran tadi, silakan Ibu tugaskan kalian untuk menganalisis tajwidnya. Nah, dengan menggunakan format ini ya, kerjakan di di kertas folio dengan kedua tugas yang tadi di atas. Oke, kita lanjut. Isi kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 190 ayat 191. Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi serta penggantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berakal atau ulul albab adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan. Yang ketiga, orang yang berakal atau ulul albab senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi tanpa ada yang di dalamnya sebagai ayat Allah atau ayat karunia. Dan yang keempat, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, ya. Semuanya itu mengandung makna, manfaat, dan pelajaran berharga bagi orang yang mau merenungkannya. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Contoh nih, ya. Ini, kalian tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah handphone. Ini hasil ciptaan dari orang-orang yang berakal, ya, ulul albab. Nah, handphone ini jika digunakan atau dimanfaatkan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan fungsinya, maka ini akan menjadi nilai ibadah. Akan mendatangkan manfaat yang luar biasa dan akan mendatangkan pelajaran yang luar biasa bagi orang-orang yang menggunakannya. Salah satu contoh, menggunakan handphone ini sebagai sarana dakwah, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala luar biasa, ya. Oke, kita lanjut. Asbabun nuzul. Nah, At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, orang Quraisy mendatangi Yahudi dan bertanya, bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka datang lagi kepada kaum Nasrani dan menanyakan hal yang sama. Bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit sopa itu jadi emas bagi kami. Maka Nabi pun berdoa dan turunlah Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini untuk mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya dan hal yang menakjubkan di dalamnya. Nah, ini adalah ulul albab atau orang yang berakal. Yang pertama, ulul artinya yang mempunyai dan albab jamak dari kata lub memiliki beragam arti. Di antaranya adalah akal. Kedua, ulul albab berarti juga yang mempunyai akal. Dan yang ketiga, aktivitas ulul albab atau para ulama ulul albab itu adalah yang pertama, berzikir, mengingat Allah dalam keadaan sadar dengan menyebut asma-Nya dengan lisan. Dalam situasi apapun, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, ya mungkin dalam keadaan sakit, ya. Dan yang ketiga, berpikir tentang fenomena alam, penciptaan langit dan bumi. Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini merupakan siklus kehidupan tumbuhan karena air hujan. Dan kedua, merupakan fenomena sosial. Nah, ini ya, sejarah atau kisah di masa lampau. Dan yang keempat, buah dari aktivitas zikir dan fikir, mereka meyakini bahwa Allah menciptakan semuanya ini dengan tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Salah satu contohnya ini ya, tadi ya sudah Ibu sampaikan. Oke, kemudian kita lanjut. Perintah berpikir dalam Al-Quran. Pertama, banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir bahwa sering menyindir mengapa manusia tidak berpikir. Yang kedua, perintah berpikir di dalam Al-Quran. Terdapat kalimat atau lafaz tapakur, tazakur, tadabur, dan ta'akul. Urgensi berpikir kritis atau pentingnya berpikir kritis
Untuk apa sih berpikir kritis? Ini ya, 1. Berpikir sesaat lebih baik dari ibadah 60 tahun. 2. Mampu mengembangkan iptek dengan mengambil inspirasi dari segala ciptaan Allah. 3. Membangun peradaban dunia yang terus dinamis. 4. Memberikan manfaat dalam kehidupan. 5. Buah karya dari pemikiran dapat dirasakan manfaatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu kalian, kita semua, ya. Dan yang keenam, menambah keyakinan akan maha kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berpikir kritis dalam Islam. 1. Perintah untuk memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan. Terdapat di dalam surat Al-Qur'an ayat 15. Kedua, perintah berpikir tentang tanaman. Terdapat dalam surat Al-Ra'd ayat 13-14. Dan ketiga, berpikir tentang dua lautan yang mengalir keduanya bertemu, namun adanya batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 22 dan Al-Furqan ayat 53. Yang keempat, berpikir tentang penciptaan manusia secara berpasangan. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan yang kelima, berpikir tentang binatang ternak yang menghasilkan susu dari buah-buahan dan lebah menghasilkan madu. Quran surat An-Nahl ayat 66 sampai 69. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kegiatan kita yang terakhir yaitu evaluasi. Nih, ada 6 pertanyaan ya, ada 6 apa yang harus kalian kerjakan, ada yang harus kalian kerjakan, nanti kerjakan ya di kertas folio, dikumpulkan, dikolasekan, dipoto ya, foto kolasekan, satukan dengan tugas-tugas yang tadi, kemudian kumpulkan lewat yang tadi Ibu sampaikan di awal ya. Tidak boleh lewat WA ya, tapi boleh lewat Google Form atau email ya, email Ibu. Studi kasus. Nah, saat ini di dunia tengah dilanda musibah pandemi. Oke. Untuk mencegah penyebaran aktivitas yang mengandung banyak massa dibatasi bahkan dihentikan. Akibat dari kebijakan ini tak sedikit karyawan di PHK, perusahaan yang belum tikar dan masih banyak kerugian yang lainnya. Oke. Bagaimana tanggapan kamu? Hikmah apa yang dapat kalian petik dari musibah global ini? Jelaskan ya. Nah, lembar kerja, buatlah video berdurasi maksimal 2 menit yang menggambarkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Akhirul kalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai dengan luar biasa semangat. Terima kasih anak-anak hebat, anak-anak soleh telah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah, sayangi diri, sayangi keluarga, bantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jangan lupa untuk selalu beribadah, sholat tepat waktu, berdoa, dan rajin mengaji. Insya Allah bencana ini akan segera berakhir dan kita berjumpa bisa bertatap muka belajar normal seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.